Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Walaupun di masa pandemi ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat satu pujian dari NKI 156 bagian A, Berdiri Karena Yesus. Kewajiban di Tuhan tentu mana.
Allah minta kesediaan hambanya yang menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan berdoa untuk kita. Kita bersatu hati dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Memberikan kesempatan buat kami untuk kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya Minggu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan mimbar pada pagi hari ini. Kiranya roh Tuhan memampukan setiap kami untuk kami melakukan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami buat, yang kami lakukan di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Yang mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan tolong mereka. Sehingga mereka juga dikuatkan melalui persekutuan yang kami lakukan pada hari ini. Kami mengucap syukur membuka ibadah kudus kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebentar lagi kita akan dilawati oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masih mengangkat satu pujian yang mengatakan, Aku percaya. Begitu
Bapak Ibu, kita akan berdoa, nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Benar Tuhan bahwa kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur di tempat ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami beribadah bersama-sama. Dalam ibadah kudus yang boleh kami lakukan di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati firman Tuhan yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan perlengkapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang menyaksikan ibadah, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, kiranya roh Tuhan memampukan kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, setiap bentuk kuasa kegelapan, kuasa roh jahat ingin mengganggu suasana tenang dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan akan mengusirnya, menghalaunya dari tempat ini, sehingga kami memiliki konsentrasi dalam kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak lupa juga selamat mengikuti ibadah kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah kita di hari Minggu ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat Gembala Sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, akan menjadi kekuatan buat kita masing. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-47. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata demikian, perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar batu sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbun-umbunnya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat yang terakhir, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, dari satu tema yang sudah saya persiapkan, yaitu menghadapi tantangan hidup.
menghadapi tantangan hidup. Ketika kita berbicara tentang tantangan hidup, bahwa setiap kita sudah barang tentu kita menghadapi sebuah persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak seorang pun yang ada di dalam dunia ini yang lepas dari sebuah tantangan di dalam kehidupannya. Apalagi kalau kita melihat pada masa-masa sekarang ini. Setiap orang dunia diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Di mana kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang pada saat ini sedang merajalela. Bukan hanya di kota-kota, tetapi sekarang sudah masuk sampai ke kampung-kampung, secara khususnya di Indonesia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang menghadapi sebuah tantangan, sebuah permasalahan, sebuah kekhawatiran hidup yang dialami oleh manusia pada masa sekarang ini. Tidak menutup kemungkinan, bahkan orang-orang percaya sekalipun mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan pada masa ini. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sikap kita, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita harus memiliki sikap ketika kita menghadapi sebuah tantangan hidup. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah saya baca dan Bapak Ibu melihat, dan Bapak Ibu dengar, kita menemukan ada dua tokoh yang kita temukan di sana ketika mereka menghadapi sebuah masalah, ketika mereka menghadapi sebuah tantangan. Di situ kita melihat mereka menghadapi tantangan itu dengan berbeda-beda. Yang pertama kita melihat tokoh yang pertama yaitu Raja Saul, dan tokoh yang kedua yaitu Daud sendiri. Ketika Saul menghadapi sebuah masalah, sebuah tantangan hidup, ketika mereka harus berperang melawan bangsa Filistin, kita melihat bahwa Saul itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami ketakutan sehingga di dalam firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang ke-11 dari pasal yang ke-17 ini mengatakan ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang ketika Saul dan segenap Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka mengalami ketakutan. Saul mengalami ketakutan, bangsa Israel mereka mengalami ketakutan ketika mereka ditantang oleh orang Filistin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setiap kita, setiap manusia ketika menghadapi sebuah tantangan, sebuah masalah dalam hidupnya, kita menghadapi masalah itu dengan berbeda-beda. Lain halnya dengan Daud, ketika dia menghadapi sebuah masalah hidup, tantangan hidup, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada masa itu. Daud memiliki kekuatan, dia memiliki semangat, dia memiliki tekad yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita tak kala kita menghadapi tantangan hidup di dalam dunia ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri dengan hal-hal yang berguna. Kita harus mempersiapkan diri dengan hal-hal yang berguna. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, tantangan hidup itu, maka kita harus mempersiapkan diri dengan hal-hal yang berguna. Di dalam ayat yang ke-16, di situ kita melihat, dikatakan, di dalam pasal yang ayat yang ke-16, di situ dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Lalu ketika kita melihat dalam ayat yang ke-40, ayat yang ke-40 di situ dikatakan, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai. Di situ dikatakan 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbunnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Dan ayat yang ke-41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Di sini kita melihat bahwa ketika Daud menghadapi masalah, ketika dia ingin berperang, mereka ingin berperang melawan orang Filistin, melawan Goliat, di situ dikatakan dia mempersiapkan diri dengan hal-hal yang positif.
Dia mempersiapkan diri dengan hal yang positif, hal yang berguna. Di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-39, di situ dikatakan, di dalam ayat yang ke-39, bahwa Daud ketika dia diberikan perlengkapan untuk peperangan itu, dia memasang segala perlengkapan perang. Karena memang dia tidak biasa memakai perangkat perang itu, sehingga dia melepaskannya. Hal-hal yang tidak berguna dia buang. Hal-hal yang tidak penting dia buang. Hal-hal yang mengganggunya dia buang. Di sini kita melihat bahwa dia benar-benar sudah mempersiapkan diri dengan hal-hal yang berguna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa sekarang ini kita melihat bahwa setiap kita juga harus mempersiapkan diri dengan hal-hal yang positif. Mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang positif, hal-hal yang berguna. Hal-hal yang tidak penting harus kita buang. Kita melakukan hal yang positif untuk kita menghadapi tantangan hidup kita. Masalah hidup, pandemi yang saat ini sedang terjadi di negara kita dan di seluruh dunia. Maka sebagai orang yang percaya, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tetapi kita harus mempersiapkan diri dengan hal-hal yang positif. Mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berguna. Lalu yang kedua, bagaimana Daud ketika dia menghadapi tantangan hidup? Yang kedua, dari ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47, yaitu selalu bersikap optimis. Selalu bersikap optimis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ketika Daud ditantang oleh orang Filistin, oleh Goliat. Di situ dikatakan, ketika Goliat melihat Daud, Goliat katakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allah orang Filistin mengutuki Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ketika orang Filistin itu, ketika di situ dikatakan Goliat mengatakan, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Karena Daud dikatakan dia memiliki perawakan yang bisa dikatakan dihitung-hitung mungkin kecil, bukan mungkin lagi, tetapi dia kecil daripada Goliat. Sehingga Goliat dengan gagah perkasa, dengan beraninya, dia mengecam bahwa dia akan menyerahkan Daud kepada binatang-binatang di padang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bagaimana sikap Daud ketika dia mendengar ocehan dari Goliat itu? Kita melihat Daud memiliki sikap yang luar biasa. Dia optimis bahwa dia mampu mengalahkan Goliat. Mengapa dia memiliki sikap yang luar biasa seperti itu? Karena dia yakin akan penyertaan Tuhan. Karena Daud yakin bahwa Tuhan berada di pihaknya. Karena Daud yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan juga karena kita tahu bahwa Daud juga memiliki pengalaman perang yang luar biasa. Walaupun mungkin dia tidak berperang melawan tentara-tentara Filistin, melawan tentara-tentara lain, tetapi sebagai seorang gembala yang mengembalakan kambing domba, dia pernah berhadapan dengan musuh-musuh, dengan singa-singa, dengan beruang dan lain sebagainya. Di situ kita menunjukkan bahwa Daud memiliki taktik perang yang luar biasa, bahwa dia mampu, dia memiliki sikap yang sebagai seorang pahlawan yang luar biasa. Di sini kita melihat ketika Daud ditantang oleh Goliat ini, dia memiliki sikap yang optimis. Dia yakin bahwa dia mampu mengalahkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, apakah kita seperti Saul ataukah kita seperti Daud? Saul yang kala dia menghadapi tantangan itu, mereka ingin menyerah, mereka mengalami ketakutan. Tetapi ketika Daud menghadapi tantangan itu, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Hari ini membutuhkan
eh, sikap dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi sebuah masalah tantangan hidup yang semakin hari yang kita alami, yang semakin hari masalah itu selalu datang dalam hidup kita. Baik dalam pribadi, dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam jemaat kita. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti Saul ataukah kita seperti Daud? Ketika Daud menghadapi sebuah persoalan, dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang berguna. Mempersiapkan diri dengan hal-hal yang berguna. Segala sesuatu yang tidak berguna itu dia buang. Lalu ketika dia menghadapi sebuah persoalan dalam hidupnya, kita melihat bahwa dia memiliki sikap yang optimis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama ketika kita menghadapi persoalan hidup kita, tetap kita mempersiapkan diri dengan hal yang positif. Mempersiapkan diri dengan baik. Memperlengkapi diri dengan satu yang positif. Dan ketika kita menghadapi tantangan hidup, selalu bersikap optimis. Bahwa kita mampu. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita akan mampu menghadapi situasi itu. Kita akan mampu menghadapi masalah-masalah yang hari ini sedang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat yang ada di rumah pada hari ini, mari kita bersama-sama. Ketika kita menghadapi masalah, jangan kita katakan, Tuhan saya menyerah. Tetapi katakan bahwa Tuhan, saya letakkan masalah ini di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah firman Tuhan yang hari ini sudah kita pelajari bersama-sama, akan menjadi kekuatan buat kita, memotivasi kita, agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Biarlah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa, saya mengajak kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu. Karena kita tahu ketika kita hidup, kita mau, kita setia sampai akhir hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, kita mau setia sampai akhir. Karena kita tahu, ketika kita setia sampai akhir hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa kita mau setia sampai akhir hidup kita. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, tetap setia melayani sampai akhir. Tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, tetap setia melayanimu. Inilah suara kami Tuhan, bawakan
kami mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Walaupun ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami diperhadapkan dengan setiap masalah, persoalan-persoalan hidup yang sedang kami alami hari ini, secara umumnya yang dialami oleh dunia. Ketika kami ada Tuhan, kadang-kadang kami diperhadapkan dengan kekhawatiran hidup kami. Tetapi kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Melihat salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Daud. Ketika dia menghadapi persoalan hidup, kami tahu bahwa Daud mempersiapkan diri dengan hal-hal yang berguna. Daud melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang dia buat, dia lakukan berdasarkan pimpinan Tuhan. Dia selalu bersikap optimis ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Bapa di surga, Engkau berkati kami sekalian. Ketika kami ada, ketika kami hidup, kami mau hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami, seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Tuhan, tolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini akan menguatkan kami, membuat kami semakin setia, semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna hari ini. Ibadah boleh kami lakukan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Walaupun hanya kami lakukan di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami sekalian. Sehingga ibadah kami menyenangkan hati Tuhan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selesai sudah ibadah kita pada kesempatan hari ini. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan di dalam kehidupanmu hari lepas hari, maka janji Tuhan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau pada waktu keluar dan pada waktu masuk. Maka damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa akan selalu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih daripada Yesus Kristus akan selalu Dia berikan setiap waktu dalam hidup kita. Dan penyertaan pemeliharaan kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita sekalian. Dari saat ini hingga Kristus datang kali yang kedua ke dalam dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menutup ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.